Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan hari ini dan pada detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beraktivitas dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa sholawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in dan sampai kepada kita selaku umatnya. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas pondasi menata batin, yang mana sebagian orang masih belum paham bagaimana sih pondasi batin itu, dan sebagian orang juga masih sangat fokus pada sebuah hasil, yang mana kalau kita tahu hasil itu sangat dipengaruhi oleh perilaku atau tindakan yang kita pilih, yang mana tindakan itu berasal dari perasaan dan pikiran kita. Nah, jadi kalau kita memilih pikiran dan perasaan itu sesuai dengan apa-apa yang kita hanya dapatkan dari pengaruh faktor luar atau outer game kita, pasti hasilnya tidak akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi apa yang kita inginkan, yaitu hasil yang kita inginkan itu, kalau misalnya kita ingin hasilnya positif, otomatis perilaku dan perasaan kita juga harus positif, gitu ya. Jadi jangan kita hanya berdasarkan pada pengaruh luar saja, karena seperti kita tahu kejadian itu bersifat netral ya teman-teman. Dan dalam pondasi batin itu, dalam pondasi menata batin ada 7 kaidah ya, yang sudah saya jelaskan. Kalau misalnya ada yang belum paham atau belum tahu, silahkan bisa nonton videonya di atas ini ya. Oke, kita langsung saja untuk ke pembahasan hari ini. Kita akan membahas sebuah bahasan yang mungkin ini akan sangat penting untuk orang-orang yang sedang mencari ketenangan, yang mana dalam pembahasan hari ini kita akan membahas sebuah bahasan yang bernama Finding Inner Peace. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kemarin kita sudah membahas pondasi menata batin. Nah, sekarang kita membahas ke tingkatan yang selanjutnya, yaitu Finding Inner Peace, atau bagaimana sih kita mencari ketenangan di kedalaman makna. Jadi untuk sebagian orang, ketenangan ini adalah sesuatu yang mahal gitu ya. Banyak sebagian dari kita di luar sana memiliki sebuah harta ataupun misalnya sebuah fasilitas yang wah gitu ya, tapi ada suatu hal yang masih dirasa kurang gitu ya, ketenangan ya. Bahkan untuk sebagian kalangan atau sebagian orang sangat sulit mencari ketenangan di era sekarang ini, apalagi sekarang era sosmed ya, era informasi sangat berputar dengan cepat gitu ya. Kadang untuk privasi saja gitu, sebagian orang sangat sulit mendapatkannya ya, apalagi seorang public figure. Kita bisa tahu bahwa setiap gerakan, setiap perkataan, setiap apa yang dilakukan itu menjadi sebuah sorotan gitu ya, bagi sebagian orang itu. Jadi makanya di situ kenapa sebuah ketenangan ini sangat penting untuk kita. Dan karena kalau ada ketenangan pasti sebelumnya ada sebuah konflik gitu ya. Jadi kenapa disebut inner peace, kenapa tidak disebut outer peace? Karena ketenangan itu kita yang buat, jadi bukan semata-mata dari luar diri kita. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa inner peace itu adalah hasil dari kita menemukan resolusi konflik ya, resolusi dari sebuah konflik yang kita dapat ya. Jadi kalau misal kita sudah mendapatkan resolusi dari konflik yang kita dapat pada diri kita, itu artinya sebuah inner peace ya, atau ketenangan jiwa, ketenangan hati. Bahkan di barat sana orang-orang menyebutkan bahwa inner peace ini adalah the new success. Jadi inner peace the new success.
ketenangan jiwa itu adalah sebuah kesuksesan yang baru. Kalau kita tahu kesuksesan itu bahwa harta yang banyak, misalnya jabatan dan lain-lain, tapi ternyata ketenangan ini adalah sebuah kesuksesan yang lain. Bahkan disebutkan kesuksesan yang baru. Jadi memang kalau kita sudah sukses tapi masih merasa belum tenang, berarti itu kita belum merasa sukses secara hakiki. Karena kesuksesan yang baru itu atau yang seutuhnya itu adalah ada hadirnya sebuah ketenangan dalam diri gitu ya. Nah, selanjutnya kita awali pembahasan hari ini dengan 3 mitos dari kedamaian hati. Dia ada mitos-mitos yang tersebar di masyarakat luas tentang kedamaian hati ini ya, atau ketenangan hati. Apa saja itu mitos-mitosnya? Simak baik-baik. Oke, mitos yang pertama, bahwa kedamaian hati itu ditentukan oleh faktor eksternal atau hal-hal yang di luar diri. Nah, tentu saja ini adalah mitos ya teman-teman. Bahkan dalam sebuah buku yang berjudul The How of Happiness dari Sonia Lyubomirsky menyatakan bahwa kedamaian hati itu kalau dari faktor eksternal itu hanya pengaruhnya 10% teman-teman. Hanya 10%, dan sisanya itu yang 90% adalah ditentukan oleh apa yang ada di dalam diri kita. Makanya kalau ada yang menyatakan bahwa kedamaian hati itu sangat ditentukan oleh faktor eksternal, itu adalah sebuah mitos ya teman-teman. Oke, mitos yang kedua, kedamaian hati itu identik dengan lamban dan malas. Nah, ini juga tidak benar teman-teman. Kedamaian hati itu tidak identik dengan lamban dan malas ya. Malah sebaliknya, kalau kita memiliki kedamaian hati, kita akan lebih produktif. Bahkan dari hasil yang didapatkan dari produktif itu sendiri, hasilnya akan sangat berkualitas karena didapatkan dari sebuah ketenangan dan kedamaian. Jadi kalau ada yang bilang bahwa kedamaian hati itu identiknya dengan lamban dan malas, itu tidak benar ya teman-teman. Ketiga, di mitos yang ketiga ini menyatakan bahwa kedamaian hati itu selfish atau egois. Itu juga tidak benar teman-teman. Bahkan dalam sebuah penelitian di mana kita ketika memiliki kedamaian hati, kita cenderung lebih akan peduli terhadap orang lain ya. Kalau misalnya kita memiliki hal tersebut, insya Allah itu adalah sebuah, kita sudah ada di jalan yang benar gitu ya. Kalau misalnya kita sudah mengesampingkan ego gitu ya, bahwa tadi mitosnya tersendiri itu mengatakan bahwa kedamaian hati itu selfish, itu tidak benar ya teman-teman. Nah, tadi kan kita sudah tahu mitos-mitos dari kedamaian hati itu. Jadi dari mitos-mitos tersebut bahkan ada sebuah penelitiannya, ada sebuah penjelasannya. Nah, semoga kita bisa bijak dalam menanggapi mitos tersebut ya, tentang kedamaian hati. Nah, ada hal menarik yang selanjutnya yang saya dapatkan dari sebuah buku Lost Connection dari seorang wartawan bernama Johan Hari yang mengatakan bahwa kedamaian hati itu di situ tuh ada faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Jadi ada faktor sosial dan faktor biologis. Jadi dalam buku itu dengan judul Lost Connection ada beberapa orang yang disconnecting from people, disconnecting from respect, disconnecting from natural worlds, disconnecting from lost hope and better future. Bahkan di situ dijelaskan kenapa bisa terjadi hal seperti itu gitu ya. Dan yang bisa kita simpulkan di situ, kalau kita sedang merasa gelisah, selalu merasa gelisah, tidak tenang, dan selalu tidak bisa mendapatkan apa sih itu ketenangan dalam hati kita, mungkin pada saat itu kita sedang disconnecting from Allah. Jadi coba diingat-ingat kembali, diresapi kembali, apakah kita sedang disconnecting from Allah ataupun ada faktor-faktor lain yang menyebabkan kita disconnect terhadap Allah Subhanahu wa taala. Coba kita telaah kembali dan kita perbaiki lagi koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau misalnya kita mendapat ketenangan tapi ternyata kita merasa sedang disconnecting dengan Allah, bisa jadi itu adalah sebuah ketenangan yang semu. Jadi kalau misalnya kita ingin mendapatkan ketenangan yang benar-benar sebuah ketenangan yang hakiki, coba kita kembali reconnect dengan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan ketenangan yang sebenarnya.
bukan hanya sebatas ketenangan yang semu. Bahkan dalam surat di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Fat ayat 4 menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan memberikan ketenangan hati kepada orang-orang mukmin, bahkan akan terus bertambah. Jadi kalau misalnya kita sudah connecting dengan Allah, menjalankan segala perintah Allah, insya Allah Allah akan memberikan kita sebuah ketenangan di hati kita. Bahkan itu akan terus bertambah terus, tergantung dari amalan yang kita kerjakan. Nah, yang selanjutnya kita posisikanlah ketenangan ini sebagai makmum, ya. Makmum itu adalah ada imam, ada makmum. Jadi kenapa kita posisikan ketenangan ini sebagai makmum? Karena kalau kita mencari kebahagiaan, mencari kesuksesan itu jangan hanya menjadi sebuah imam atau yang terdepan seperti itu, ya. Karena sebuah ketenangan ini, kebahagiaan ini adalah sebuah efek samping dari apa yang kita kerjakan. Baik lagi kepada perilaku atau tindakan yang kita kerjakan. Jadi sebuah ketenangan ini adalah sebuah efek samping positif dari sebuah amal yang kita lakukan itu positif, atau sebuah amal yang positif, ya. Kalau misalnya efek samping yang negatif, bisa jadi perilaku yang kita kerjakan itu adalah perilaku yang negatif. Jadi kita simpulkan di sini bahwa untuk ketenangan hati ini kita posisikan sebagai makmum, ya. Jangan menjadi sebuah tujuan yang utama. Karena yang tujuan utama itu adalah bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita menjalankan kegiatan atau sebuah amal yang produktif, dan efek sampingnya itu adalah sebuah kebahagiaan. Oke, selanjutnya kita lanjut kepada pembahasan yang selanjutnya, yang mana di sini saya akan sharing 3 pilar inner peace. Jadi tadi setelah kita tahu mitos-mitosnya tentang kedamaian hati atau inner peace, nah sekarang kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu pilar dari inner peace ini sendiri. Jadi di sini ada 3 pilar, yang mana pilar ini didapatkan dari sebuah hadis, di mana dikisahkan pada saat itu ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bertanya kepada Rasulullah bahwa dia selalu tidak merasa tenang. Mengapa dia selalu tidak merasa tenang? Nah, dijawablah oleh Rasulullah dalam sebuah doa, yang mana isi doa tersebut adalah seperti ini bunyinya, teman-teman. Ya Allah, aku memohon kepadamu jiwa yang merasa tenang, yang yakin akan bertemu denganmu, yang ridho akan ketetapanmu, dan yang merasa cukup dengan pemberianmu. Jadi ada 3 pilar inner peace dalam doanya Nabi Muhammad SAW, yang mana pilar yang pertama itu adalah clarity of purpose, yang mana dijelaskan pada doa itu adalah yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini tujuan kita memang tujuan akhir kita, insya Allah kita akan bertemu nanti di akhirat kelak dengan Allah, dipertemukan dengan Allah. Karena di dunia ini kita hanya sementara, ya. Dan tujuan akhirnya itu adalah di akhirat sana. Jadi kita harus memurnikan lagi tujuan kita di sini untuk apa, yaitu untuk bertemu dengan Allah. Dan tentunya tidak hanya sekedar bertemu saja, tapi kita harus mempersiapkan apa bekal-bekal yang kita siapkan untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, dalam doa Nabi Muhammad dijelaskan juga pilar yang kedua ini adalah ridho dengan ketetapanmu, atau ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus bisa menerima, harus bisa ridho, ya, atau istilahnya dalam bahasa Inggris acceptance, penerimaan apa-apa saja yang ditetapkan oleh Allah kepada kita harus bisa ridho, ya. Insya Allah kalau kita sudah ridho, nanti kita akan bisa mendapatkan ketenangan. Di pilar yang ketiga ini menyatakan bahwa dalam doa Nabi Muhammad, merasa cukup dengan pemberianmu. Jadi merasa cukup dengan pemberian apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Dalam hal ini kita bisa nyatakan juga ini sebuah satisfaction, ya, atau sebuah kecukupan. Adalah sebuah kecukupan dari apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, ya. Jadi kita kalau sudah bisa merasa cukup, insya Allah ketenangan hati bisa kita raih. Nah, tapi hati-hati juga dengan
hati kita ya. Jadi dalam hati kita ini, dalam hati sebuah insan manusia ini, kita harus memiliki sebuah kehati-hatian, karena hati ini kadang menjadi sebuah jebakan juga untuk sebagian orang jika tidak mengetahui hati itu kerjanya seperti apa gitu ya. Nah, jadi bagaimana sih kita harus berhati-hati terhadap hati kita ini? Yang pertama, memang hati itu memang kadang ada naik turunnya ya. Jadi yang pertama, hati itu ada yang hati yang mati ya. Jadi hati yang mati ini maksudnya seperti apa? Jadi yang merasa tenang tapi bukan dalam sebuah amal yang kebaikan, tapi ketenangan dalam sebuah maksiat. Nah, itu hati-hati, itu sebuah hati yang sudah mati. Nah, yang selanjutnya, hati-hati juga dengan hati yang terkadang terbawa pada keburukan atau maksiat. Nah, ini memang tingkatannya memang lebih rendah daripada yang tadi. Untuk sebuah hati yang mati, ini ada di tengah-tengah sebuah hati yang kadang terbawa maksiat. Nah, yang selanjutnya ini adalah tingkatan yang insya Allah kita bisa raih, itu mutmainah. Itu hati yang benar-benar dalam ketenangan, yang hal yang positif gitu ya. Memang dalam hal ini ketenangan itu memang kita kadang terjebak, ini ketenangannya apakah ini ketenangan dalam maksiat atau ada ketenangan dalam sebuah hal yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus bisa hati-hati, harus bisa melihat lagi kondisi hati kita ini seperti apa, apakah kita sudah berada di jalan yang benar atau malah di jalan yang salah, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita mulai perdalam lagi ya teman-teman. Dari 3 pilar inner peace itu, yang pertama adalah tadi clarity of purpose atau kejelasan tujuan hidup. Jadi walaupun memang berat dalam prosesnya, tapi insya Allah kalau kita tujuannya sudah jelas, kita bisa lihat secara jernih apa sih tujuan hidup ini, insya Allah dari proses yang berat itu kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa mendapatkan tujuan yang kita impikan atau kita sudah tahu apa yang akan kita raih, seperti itu ya. Jadi kita mulai awali dengan pertanyaan reflektif kepada diri sendiri. Itu adalah sebuah reflective question. Yang pertama itu adalah untuk apa sih, dan yang kedua adalah untuk siapa. Jadi kembalikan lagi, untuk apa sih kita untuk memiliki tujuan yang jelas ini adalah ya untuk istilahnya untuk kita bisa mendapatkan goal gitu ya, untuk kehidupan dunia ini, untuk selanjutnya di akhirat. Dan yang untuk siapa ini tentu saja untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena semua makhluk termasuk manusia itu nanti semua akan kembali kepada Allah ya. Yang itu jadi meskipun dalam proses yang berat, insya Allah kalau kita sudah jelas dengan tujuan yang kita raih, yang ingin kita capai, insya Allah dalam prosesnya kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa the most two important days in your life adalah yang pertama, the day you were born. Nah, yang kedua adalah the day you are find out why. Atau bagaimana tadi, yang pertama itu adalah hari dimana kamu lahir, dan yang kedua itu adalah hari dimana kamu bisa mengetahui apa sih yang kamu mau dan apa yang tujuan yang ingin dicapai, seperti itu. Selanjutnya di sini ada juga fase-fase kehidupan gitu ya. Dari fase-fase hakikat kehidupan itu dimana manusia itu kadang ada fase naik, fase turun ya gitu. Jadi kita sebagai manusia jangan heran kalau kita masih ada di fase bawah, tapi insya Allah nanti kalau lambat laun kita akan bisa di fase selanjutnya. Apa saja fase-fase itu, simak baik-baik ya. Yang pertama, fase kebingungan atau lost in life. Kadang dalam hidup ini kita tidak tahu kita mau ngapain sih gitu ya. Yang ini sebuah fase yang kita harus waspada juga, jangan sampai berlarut-larut. Karena kalau kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan dalam hidup ini, kita bisa saja tersesat di dunia ini. Yang kedua adalah fase memunculkan dan memaksimalkan atau egocentric desire. Jadi desire ini adalah sebuah keinginan ya, atau sebuah nafsu. Jadi bagaimana kita bisa memunculkan dan memaksimalkan. Tapi dalam tahapan ini atau fase ini masih ada tahapan atau fase lagi yang selanjutnya ya, dari fase yang nomor 2 ini.
Nah, fase yang selanjutnya adalah fase memasrahkan atau surrender. Jadi insya Allah kalau bisa kita melewati fase-fase yang pertama, fase kedua, kita lanjut ke fase yang ketiga tuh memasrahkan kepada Allah, kita bersurrender kepada Allah, insya Allah kita bisa menemukan hakikat kehidupan. Nah, fase yang keempat ini adalah fase mempersembahkan atau mewakafkan, atau kita sebut humble ambition. Jadi kita ini serahkan atau berikan ini semua kepada Allah, ya. Jadi semuanya dari fase yang 1, 2, 3, 4 ini adalah fase yang paling tinggi. Fase kita bisa memasak, bisa memberikan atau mempersembahkan kepada Allah. Jadi tujuan kita sini sudah jelas ya, hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya coba refleksi pada teman-teman semua, visi kita ini apakah sudah visi ilahi atau belum. Jadi hati-hati kalau misalnya visinya belum visi ilahi, bisa saja itu adalah visi nafsu ya. Sebisa mungkin kita coba meminta kepada Allah doa untuk kita bisa dituntun ya. Jadi jangan doa hanya sebatas doa hanya meminta saja, meminta hal-hal misalnya rezeki, kesehatan, tapi jangan lupa juga kita doa untuk bisa dituntun oleh Allah dalam mengamalkan amal-amal kebaikan. Intinya jangan buat dunia ini sebagai tujuan utama. Karena kalau misalnya kita membuat dunia ini sebagai tujuan utama, kedepannya pasti akan kita selalu merasa kekurangan. Jadi hati-hati ya teman-teman. Kita juga jangan terjebak dari hakikat manusia, di mana hakikat manusia ini ada P3K. Jadi P yang pertama adalah manusia itu selalu ingin diperhatikan. Nah, P yang kedua itu adalah manusia itu ingin selalu mendapatkan penghargaan. P yang ketiga ini adalah manusia ini ingin selalu mendapat pengakuan. Lalu yang K-nya ini adalah manusia itu ingin selalu mendapatkan kasih sayang. Tapi jangan terjebak dengan P3K ini ya teman-teman. Kita harus bisa bijak dalam mengambil keputusan dari hakikat manusia ini ya. Oke teman-teman, di pilar yang nomor 2 ini tentang acceptance atau menerima ketetapan dari Allah. Jadi kita awali dengan pertanyaan reflektif untuk diri kita. Yang pertama ini adalah dari siapa dan milik siapa. Nah, jadi dua pertanyaan itu yang kita harus terapkan kepada diri kita supaya kita bisa memahami apa sih pilar yang nomor 2 ini tentang acceptance ya. Nah, dalam kehidupan nyata atau dalam kehidupan sehari-hari, kadang akar dari sebuah gangguan jiwa itu adalah kita tidak bisa menerima sebuah ketetapan gitu ya, atau sebuah hal yang memang sudah menjadi ketetapan dari Allah. Kadang itu bisa menjadi sebuah gangguan untuk sebagian orang gitu ya. Nah, maka dari itu kita harus bisa yakin, karena sebuah keyakinan itu akan memunculkan sebuah kedamaian. Nah, coba kita terapkan 3 keyakinan ini dalam diri kita. Yang pertama itu adalah sebuah keyakinan bahwa yakin bahwa Allah itu maha benar. Ya. Jadi Allah itu tidak akan pernah salah. Yang selanjutnya adalah yakini bahwa Allah itu maha adil. Jadi Allah itu tidak akan zalim kepada kita. Yang selanjutnya yakini bahwa Allah itu maha bijaksana. Jadi yakini bahwa Allah itu pasti tidak akan sembarangan dalam memutuskan suatu hal ya. Kalau kita sudah bisa meyakini hal tersebut, insya Allah kita bisa lebih memahami lagi pilar nomor 2 dalam inner peace ini ya. Jadi kita juga yakini dalam hidup ini tidak ada yang lebih menyayangiku dibandingkan Robku sendiri. Jadi sekalipun makhluk itu adalah keluarga kita, tapi ada yang lebih sayang kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari sebuah ketetapan-ketetapan yang ada, walaupun kadang awalnya tidak kita harapkan atau tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi dari hal tersebut kita harapkan kepada Allah bahwa itu adalah sebuah tanda kasih sayang Allah kepada kita. Jadi kita harus berharap untuk bisa dari sebuah ketetapan Allah itu adalah sebuah tanda kasih sayang kepada Allah kepada kita. Kadang kalau kita diberikan kasih sayang, insya Allah apa yang kita inginkan itu bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita coba bisa bedakan
antara yang hanya ngasih saja dan jika dengan kasih itu ada sebuah rasa sayang juga. Kalau kasih belum tentu dengan rasa sayangnya, karena hanya sebatas kasih saja. Tapi insya Allah kalau misalnya kita mendapatkan kasih sayang oleh Allah, insya Allah kita akan dikasih juga oleh Allah. Selanjutnya kita juga harus bisa melepas rasa memiliki. Kadang kalau kita menanamkan dalam diri kita rasa memiliki yang berlebihan, hati-hati bisa jadi sebuah kemelekatan. Kemelekatan itu adalah sebuah hal yang harus kita hindari. Karena di dunia ini kita hanya diberikan oleh Allah ini sebuah fasilitas atau sebuah harta yang kita pakai saat ini adalah hanya sebuah hak pakai saja. Jadi bukan hak milik ya. Karena semua ini milik Allah, jadi kita harus bisa menanamkan dalam diri kita semua ini yang kita punya ini adalah hanya sebatas hak pakai saja. Terkait kemelekatan yang tadi sudah saya sampaikan, jadi saya berpesan kepada teman-teman semua, jangan terlalu menggenggam erat rasa memiliki, karena itu akan nanti pada akhirnya akan sakit bila kita lepas dari rasa memiliki tersebut, dari misalnya sebuah harta atau jabatan. Kalau kita ada sebuah kemelekatan dalam hal tersebut, kalau kita saat kehilangan hal-hal tersebut, pasti akan sangat sakit untuk melepasnya. Jadi sebisa mungkin kita hindarilah kemelekatan di dalam diri kita. Jadi kalau dalam sebuah kalimat istirja itu adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi puncaknya dari semuanya adalah kita bisa mendapatkan ridho Allah dan juga ridho diri kita juga untuk bisa menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di poin yang ketiga ini dari 3 pilar inner peace, yang mana poin yang 3 ini adalah satisfaction atau merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi untuk pertanyaan refleksinya ini adalah kita mau cari apa sih di dunia ini ya. Jadi memang kita di sini mau cari kekayaan, tapi coba kekayaan itu apakah kita sudah bisa jalankan untuk berada dalam jalannya Allah atau hanya sebatas keinginan saja, seperti itu. Hati-hati dengan keinginan ya. Kalau bisa keinginan itu kita konversi menjadi sebuah amal yang soleh. Jadi ada kebutuhan, ada keinginan. Jadi hati-hati dengan keinginan. Nah, dalam konsep dalam Islam juga ada yang dinamakan zuhud, teman-teman ya. Jadi zuhud itu adalah bagaimana kita bisa melepas kemelekatan ya. Yang tadi dalam poin 2 itu adalah kemelekatan atau rasa memiliki, dan kita fokus pada apa yang kita bisa maksimalkan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, zuhud ini ada 3 poin yang sangat penting ya dalam kehidupan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah produksi sebanyak-banyaknya. Jadi sebagai umat muslim tidak ada larangan untuk kita bisa menghasilkan harta yang banyak atau bisa menghasilkan pundi-pundi untuk bisa dijalankan lagi atau bisa disalurkan lagi di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada larangan dalam Islam kita untuk bisa memproduksi harta sebanyak-banyaknya. Jadi yang selanjutnya setelah kita bisa memproduksi sebanyak-banyaknya, kita juga bisa mengkonsumsi sekedarnya. Jadi tadi untuk bisa mengkonsumsi sekedarnya ini, kita harus bisa membedakan mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang hanya sebatas keinginan. Dan yang ketiga dari prinsip zuhud ini adalah distribusi seluas-luasnya. Jadi sebisa mungkin setelah kita produksi, kita konsumsi, nah sisanya kita distribusikan dari apa yang kita setelah merasa cukup kita konsumsi, kita coba distribusikan seluas-luasnya. Insya Allah kalau kita bisa menerapkan 3 prinsip ini, insya Allah konsep zuhud yang tadi saya jelaskan bisa kita jalankan dengan mudah dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Dan tapi hati-hati juga dalam proses atau aplikasinya, kita kadang suka terjebak yang mana
kembali lagi kepada kita, diri masing-masing. Kuatkan lagi dengan pertanyaan, untuk apa sih kita mencari apa sih di dunia ini ya. Kalau kita hanya sebatas mencari kesenangan duniawi, itu hanya sebuah ketenangan yang semu saja. Jadi kalau kita ingin mencari satisfaction yang benar-benar hakiki, itu kita coba awali dengan sebuah pertanyaan, mencari apa sih. Ada dua tipe orang. Yang pertama adalah orang yang serakah dan orang yang qanaah. Jadi orang yang serakah ini adalah selalu merasa fakir meskipun dia sudah berkecukupan. Nah, perbedaannya dengan qanaah ini adalah dia yang mana tadi merasa fakir, tapi yang qanaah ini adalah merasa cukup meskipun ia kelaparan. Jadi ada perbedaan yang memang sangat jauh ya, dimana orang yang serakah itu kadang memiliki sebuah kekayaan, sebuah fasilitas, tapi dia masih tetap saja merasa fakir atau kurang. Tapi berbeda hal dengan orang yang qanaah, walaupun dia dalam kondisi kelaparan, tapi dia merasa kaya, merasa sudah cukup dari pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari tiga pilar tersebut, mudah-mudahan kita dapat mendapatkan sebuah kedamaian hati yang hakiki ya. Dari tadi sudah saya sampaikan juga 3 pilar inner peace, mudah-mudahan bisa dipahami dan juga bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, intinya kalau kita ingin mencari kebahagiaan, mulailah dari dalam diri kita dulu ya. Jadi jangan kita ditentukan oleh faktor luar. Karena tadi ada mitos-mitos dari kedamaian hati juga, kita harus tahu mitos-mitosnya apa saja supaya kita bisa terhindar dari informasi yang tidak benar. Bahwa kita harus dalam kehidupan sehari-hari, dalam Islam juga kita harus mencari sebuah kebenaran ya. Dalam sebuah informasi yang kita hanya terima saja. Apalagi di sekarang zamannya informasi itu sangat banyak, kita bisa mudah dapatkan setiap hari. Kita harus coba validasi lagi untuk bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari, dan insya Allah kalau kita sudah bisa memfilternya, yang mana itu difilter oleh pikiran kita ya. Jadi memang pikiran kita ini ada sifat filteringnya, itu yang bersifat otomatis. Tapi bagaimana kita setelah hasil dari filter itu sendiri, apa sih pikiran yang kita bisa dapatkan, dan untuk sampai nanti pada hasil yang kita inginkan seperti apa, seperti itu. Oke teman-teman, untuk bahasan hari ini alhamdulillah kita sudah pada ujung pembahasan dalam materi Finding Inner Peace. Mudah-mudahan teman-teman bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, dan juga bisa memberikan lagi ilmu ini, mendistribusikan lagi sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya kepada orang-orang di luar sana yang memang sedang mencari sebuah apa sih ketenangan itu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata atau perbuatan yang mungkin selama penyampaian video ini kurang berkenan di hati teman-teman, dan yang benarnya itu semua datang dari Allah. Masalahnya itu adalah dari saya pribadi. Saya mohon maaf atas kehilafan saya yang mungkin tidak saya sadari, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bisa menonton sampai akhir video ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan sebuah ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal yang positif ya. Jadi jangan pada ketenangan pada hal yang maksiat, yang mana itu adalah sebuah hal yang kita harus hindari ya teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa share video ini, jangan lupa like, jangan lupa komen, atau kita bisa juga berdiskusi di dalam kolom komentar. Apabila ada pernyataan-pernyataan atau misalnya ada penyampaian saya yang kurang jelas ataupun ada penyampaian saya yang kurang tepat, silakan bisa share di kolom komentar ya teman-teman. Kita akan diskusi bersama-sama kalau misalnya ada hal-hal yang perlu kita diskusikan kembali seperti itu. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.